Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anakku kelas 6, kali ini saya akan menyampaikan rangkuman tematik yang ada pada tema 7, subtema 2, kelas 6. Kalian nanti bisa buka pada buku paket pada halaman 52 sampai dengan 103. Untuk muatan pembelajarannya yang pertama ini ada PPKN tentang pemimpin dan Pancasila. Kemudian ada bahasa Indonesia tentang pidato. Yang ketiga ada IPS tentang ASEAN. Yang keempat ada SPDP tentang tari dan poster. Dan yang kelima adalah IPA yaitu pubertas. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang pertama ini ada materi PPKN ya, tentang pemimpin yang sudah saya jelaskan pada materi sebelumnya. Pemimpin adalah seseorang yang diberikan kepercayaan untuk membimbing orang lain dalam kelompoknya. Pemimpin yang dikagumi adalah mereka yang dipercaya oleh rakyatnya. Mereka bekerja untuk kepentingan rakyat dan memikirkan nasib rakyatnya. Ciri-ciri pemimpin yang baik sebagai berikut. Yang pertama adalah pemimpin yang baik akan selalu bersikap adil. Yang kedua, pemimpin yang baik tidak akan meremehkan orang lain. Berikutnya, bisa mampu mempersatukan anggotanya. Yang keempat adalah akan memperhatikan kepentingan seluruh anggota yang dipimpinnya. Yang kelima, pemimpin itu akan selalu mengajak anggotanya untuk berbuat baik ya. Nah, ini ada pemimpin idolaku ya. Pemimpin idolanya ini ada dokter ya, kelembagaannya itu di rumah sakit, kemudian tugasnya ada merawat warga yang sakit dan lain sebagainya. Manfaat lembaganya ini bisa sebagai tempat berobat warga. Oke, berikutnya adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Yang pertama ini adalah sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara apabila diperlukan. Yang kedua, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Yang ketiga, mengembangkan rasa kebanggaan, berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Yang keempat, bisa mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang kelima adalah bisa memajukan persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, berikutnya. Nah, ini ada nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat ya, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai yang pertama adalah tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Nah, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Yang keempat adalah menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Yang kelima, di dalam musyawarah itu harus diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Berikutnya tentang materi bahasa Indonesia itu pidato ya. Jadi pidato itu adalah kegiatan berbicara di depan umum untuk menyatakan pendapat atau memberikan gambaran mengenai suatu hal, sehingga dapat mempengaruhi pendengarnya. Nah, ada 3 cara berpidato. Yang pertama adalah dengan menggunakan naskah ya, full text gitu. Jadi pidato ini dilakukan berdasarkan teks atau naskah pidato yang sudah disiapkan sebelumnya. Kemudian yang kedua itu dengan menggunakan catatan kecil atau garis besarnya saja ya. Dan yang ketiga ini tanpa teks. Kalau udah tanpa teks ini sudah menguasai pidato dan orang tersebut biasanya sudah sangat berpengalaman. Kemudian teks pidato itu harus memuat beberapa hal ya. Yang pertama ini harus ada salam pembuka. Berisikan kalimat sapaan seperti selamat pagi, assalamualaikum, selamat siang, dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu harus memaparkan topik permasalahan ya yang akan dibahas. Ini sebagai pendahuluannya. Yang ketiga itu pada bagian inti ini berisikan pembahasan topik secara lengkap. Kalimat ajakan atau bujukan yang digunakan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan yang diharapkan. Yang keempat, keterangannya itu harus lengkap tentang topik disampaikan secara rinci ya. Dan yang kelima ini sebagai penutup,
Ini berisi penyampaian rangkuman atau intisari topik yang telah disampaikan. Yang keenam ini sebagai salam penutupnya, itu berisi kalimat salam penutup seperti terima kasih, assalamualaikum, dan lain sebagainya. Ini saya akan memberikan ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan pada perempuan yang sudah kita pelajari pada materi sebelumnya ya. Mungkin kalian sudah hafal nih, sudah paham. Oke, pada laki-laki itu tumbuh jakun ya, ada tumbuh kumis, ada rambut pada kepil dan bagian yang lainnya. Kemudian ada tumbuh jerawat, dada bidang, suaranya tambah besar. Nah, kalian nanti akan mengalami mimpi basah, mengalami bau badan, kemudian suka dengan lawan jenis dari sisi psikologi. Oke, selanjutnya pada pubertas pada perempuan nih ciri-cirinya ya. Ada tumbuh rambut halus, pada ketiak dan yang lainnya. Kemudian ada suaranya melengking, pinggulnya melebar, kulit halus, kemudian ada payudaranya mulai tumbuh, muncul jerawat, suka dengan lawan jenis, dan mengalami menstruasi. Sudah paham kan materi ini? Oke, pada materi ini kita akan mengetahui cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas. Apa saja sih? Nah, kalian itu harus biasakan mengenakan pakaian dalam ya. Bisa dari katun, karena katun itu sifatnya bisa menyerap keringat sehingga kita terhindar dari kelembapan. Kemudian kita harus membilas setiap kali habis buang air kecil ya, supaya nggak pesing nih. Gunakan air bersih, setelah dibasuh itu bisa dikeringkan dengan handuk ataupun tisu. Bagi remaja putri yang sedang menstruasi, kalian harus menggunakan pembalut yang lembut ya, dan minimal sehari itu kalian harus 4 kali ganti. Dari SPDB ini kita akan mengenal profil Bagong Kusudiarjo. Yuk kita kenalan dulu ya. Nah, Bapak Bagong ini merupakan seorang seniman yang serba bisa ya. Apa saja sih nanti kita lihat ya. Nah, beliau ini lahir di Yogyakarta tahun 1928, kemudian meninggalnya di tahun 2004 ya. Jadi usianya panjang nih, panjang umur. Oke, di tahun 1957 ini beliau belajar koreografi dari tokoh tari modern ya, yang bernama Martha Graham di New York, Amerika Serikat. Kemudian ia merintis karirnya di dunia seni sebagai penari Jawa klasik. Di mata seniman Indonesia, Pak Bagong ini dijuluki sebagai begawan seni. Jadi selain menekuni dunia tari, beliau juga itu menekuni dunia puisi, ada seni lukis dan seni patung ya. Jadi multi talent banget nih. Pak Bagong juga aktif dalam merintis seni batik yang kontemporer. Oke, kita akan mengenal tari daerah yang berpasangan ya. Jadi tari itu ada bermacam-macam seperti tari tunggal dan tari berpasangan. Yang pertama ini adalah tari piring ya. Tari piring bisa kalian lihat pada gambar di samping ini. Tari piring itu berasal dari daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Kemudian dahulu ini tari piring dipentaskan pada saat panen ya, sebagai rasa syukur gembira kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Berikutnya tari Serampang 12 bisa kalian lihat pada gambar di bawah ini ya, di samping ini. Jadi tari ini merupakan tari yang berasal dari daerah Melayu ya, seperti Sumatera Utara ada Melayu Deli, Sumatera Barat seperti Ranah Minang, dan Riau, Pekanbaru. Nah, tari ini merupakan tari pergaulan yang ditarikan secara berpasangan sejenis atau putra dengan putri. Berikutnya adalah tari legong. Nah, tari legong ini ya. Kemudian tari ini berasal dari Bali ya, sebagai tari klasik. Dahulu tari legong ini sebagai tarian ritual persembahan ya, kalau sekarang ini sebagai media hiburan, seperti upacara penyambutan ya, penyambutan tamu dan sebagainya. Kemudian tari janger ya, tari janger ini pada gambar di bawahnya. Ini masih dari tari tradisional dari Bali yang dipentaskan oleh 10 orang ya, biasanya itu yang terdiri atas pasangan muda-mudi. Tarian ini mengangkat kisah atau drama tentang Arjuna Wiwaha.
Berikutnya ini dari tari ketuk tilu. Nah, ini tariannya berpasangan. Tari ini merupakan tari tradisional dari daerah Jawa Barat ya. Tari ini dipentaskan oleh penari-penari wanita dengan gerakan yang dinamis dan saling mengisi. Kemudian berikutnya ada tari Babang Cangkil nih di gambarnya, pada gambar di bawah ini. Oh, tari ini merupakan tarian dari daerah Jawa Tengah. Nah, tari ini juga menceritakan adegan seorang tokoh kesatria melawan raksasa. Nah, makna tarian ini adalah sebagai bentuk kejahatan dan keangkaramurkaan pasti akan kalah dengan kebaikan ya. Nah, berikutnya ada tari Zapin. Ini gambarnya yang atas ya. Tari Zapin ini berasal dari daerah Riau ya, sebagai tari tradisional. Tari ini syarat dengan nuansa keislaman ya, hasil dari proses akulturasi budaya Melayu dengan budaya Islam pada masa silam. Berikutnya ini tari gandrung ya, gambarnya ada di bawah. Nih, tari gandrung ini berasal dari daerah Banyuwangi ya, sebagai tari tradisional yang ada di Jawa Timur, tepatnya Kabupaten Banyuwangi. Tari gandrung ini dipentaskan sebagai wujud rasa syukur masyarakat setiap kali setelah panen. Kita masuk pada materi unsur tari ya. Di sini nanti ada beberapa unsur tari yang harus kalian perhatikan. Yang pertama ini tentang gerak ya. Gerak tari ini adalah serangkaian gerakan indah dari anggota tubuh yang dapat dinikmati oleh orang lain. Gerak tari ini terbagi atas dua macam, diantaranya itu ada gerak murni dan gerak maknawi. Gerak tari murni ini lebih mementingkan keindahan ya, sedangkan gerak maknawinya ini mempunyai arti tertentu. Kemudian unsur tari yang kedua ini ada busana ya. Dari tata busana itu meliputi semua pakaian yang dikenakan penari saat mempertunjukkan suatu karya di atas pentas sesuai dengan peran yang ditampilkan. Nah, tata busana ini disesuaikan dengan konsep ya, atau tema, kemudian karakternya, dan bentuk tariannya. Oke, berikutnya pada unsur tari yaitu tata rias ya. Tata rias itu adalah tujuannya untuk mengubah tampilan wajah penari sesuai dengan jenis karakter tarian yang dibawakannya. Kemudian ada unsur tari iringan tari ini. Iringan itu adalah bunyi-bunyian untuk mendukung suasana penampilan tari. Iringan ini dapat berupa permainan alat-alat musik modern ataupun tradisional. Berikutnya unsur tari properti. Nah, kalau properti ini itu meliputi alat yang digunakan oleh penari dalam melakukan gerakan ya. Misalnya ini ada tari kuda kepang, ini memakai propertinya ada kuda kepangnya, kemudian ini ada ikat kepala dan lain sebagainya. Oke, pada properti tari ini bisa berupa selendang ya, atau kipas, topeng, piring, kuda kepang, keris tombak dan lain sebagainya. Nah, unsur tari yang terakhir ini adalah tempat pertunjukan ya. Nah, tempat ini biasanya disebut sebagai panggung ya, tapi juga ada yang di lesehan atau di tanah seperti kuda kepang dan lain sebagainya. Kemudian secara umum jenis pentas tari itu ada dua, yaitu pentas tertutup dan pentas terbuka. Berikutnya pada materi SPDB ini kalian belajar tentang poster ya. Poster itu adalah sebuah karya seni atau sastra berupa kertas yang berukuran besar ya. Biasanya berisikan kata-kata atau gambar ataupun angka yang dipasang pada dinding di tempat umum. Nah, di sebelah kanan ini ada poster tentang jerawat ya. Nah, bisa kalian baca ya. Ini jerawat adalah efek dari salah satu tanda pubertas ya, karena produksi minyak berlebih. Nah, ini oke, poster itu bisa memuat berbagai informasi yang ditujukan kepada khalayak ramai dengan tujuan untuk mengajak atau melarang atau bisa menyarankan dan mengingatkan masyarakat dan lainnya. Nah, poster ini dibuat dengan ide yang kreatif ya, sehingga penampilannya itu bisa menarik perhatian. Oke, pada sebelumnya tadi sudah saya menyampaikan poster juga. Ini ada misalnya biar nggak jerawatan nih kalian itu harus cuci muka ya. Jadi di sini ada informasi, gambarnya juga menarik ya.
Nah, itu contoh positifnya. Ini masuk pada materi IPS, itu peran Indonesia di ASEAN. Dalam bidang pendidikan, Indonesia itu turut serta dalam pelaksanaan kegiatan pertukaran pelajar di kawasan Asia Tenggara. Pada bidang pangan, Indonesia itu merupakan salah satu tempat proyek dari Komite Pangan, Pertanian, dan Kehutanan. Oke, berikutnya pada bidang sosial, itu Indonesia aktif dalam kegiatan memberikan bantuan kemanusiaan ya untuk negara-negara yang sedang tertimpa musibah, khususnya yang berada di kawasan ASEAN. Pada bidang kesehatan, Indonesia itu selalu ikut serta dalam kegiatan Asian Health Minister. Kemudian pada bidang pariwisatanya itu, Indonesia turut serta dalam pagelaran budaya yang dilaksanakan oleh negara-negara ASEAN. Kemudian ada kerjasama nyata dalam bidang sosial budaya negara-negara ASEAN. Nah, contohnya ini ada pertukaran kunjungan antar seniman ASEAN. Yang kedua ada festival lagu dan lomba menyanyi negara-negara ASEAN. Yang ketiga ada kerjasama promosi pariwisata. Yang keempat itu ada kerjasama budaya serumpun Melayu. Yang kelima ini ada penyelenggaraan pesta olahraga SEA Games ya setiap 2 tahun sekali. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian.